Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Perkenalkan, saya Dimas Ferus Rafif, mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ragam Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Silahkan menyimak. Selamat menyimak. Yang pertama, ada pengertian metode pembelajaran bahasa Arab. Sebelum dikemukakan pengertian metode pengajaran bahasa Arab, terlebih dahulu dijelaskan pengertian metode secara umum dari tinjauan etimologi dan epistemologi. Cara etimologi, metode berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya dilalui dan odos artinya jalan. Jadi secara harfiah metode adalah jalan atau cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab, metode disebut juga thoriqah, yang berarti jalan atau cara. Kata thoriqah juga memiliki arti perjalanan hidup, hal, mazhab, dan metode. Dari pendapat di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui atau ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran memiliki makna yang identik dengan kata mengajar. Keduanya berasal dari kata ajar yang memiliki arti petunjuk yang diberikan kepada orang lain supaya dituruti. Sedangkan awalan be dan akhiran an memiliki makna sebagai proses. Jika digabungkan, maka pembelajaran memiliki arti sebagai proses, perbuatan atau cara mengajar anak didik sehingga mau belajar. Selanjutnya, metode pembelajaran komunikatif dan pembelajaran eklektik. Yang pertama, ada metode komunikatif. Ada dua prinsip dasar yang paling penting dalam metode ini, yaitu pertama, kebermaknaan dalam setiap bentuk bahasa yang dipelajari, dan kedua, bahwa bentuk, ragam, dan makna bahasa sangat terkait dengan situasi dan konteks berbahasa. Metode komunikatif tidak terikat pada satu aliran linguistik atau disiplin ilmu tertentu saja, melainkan juga memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan dalam aneka ragam aliran atau disiplin ilmu lain. Hal ini sangat berbeda dengan metode audiolingual yang hanya merujuk pada landasan dasar aliran linguistik seksual dan behaviorisme. Metode ini bertujuan agar sistem bahasa secara efektif. Metode ini bertujuan agar peserta didik memiliki kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan menggunakan sistem bahasa secara efektif dan benar. Kelancaran menggunakan bahasa yang acceptable menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Dalam pembelajaran bahasa Arab dengan metode komunikatif, penguasaan makna sangat penting sehingga isi pelajaran disajikan dalam konteks, sementara struktur bahasa diajarkan terintegrasi dalam pengajaran keterampilan berbahasa Arabnya. Yang kedua, metode pembelajaran eklektik. Proses pembelajaran di sini berjalan dengan mengkombinasikan berbagai metode yang ada. Sebab sebagaimana diketahui bahwa materi bahasa sangat beragam. Keberagaman materi tersebut membutuhkan metode yang variatif. Metode yang dipakai untuk materi muhadatsah misalnya akan berbeda dengan metode untuk materi qawaid. Jadi, metode eklektik adalah kombinasi dari berbagai macam metode. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran komunikatif. Yang pertama, kelebihan metode pembelajaran komunikatif yaitu peserta didik termotivasi dalam belajar karena pada hari pertama pelajaran langsung mengenal dan dapat berkomunikasi dengan bahasa target. Yang kedua, peserta didik lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal,
sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Yang ketiga, suasana kelas hidup dengan aktivitas komunikasi antar peserta didik dengan berbagai model interaksi dan tingkat kebebasan yang cukup tinggi sehingga tidak membosankan. Sedangkan kekurangan metode komunikatif ini dalam pengajaran bahasa adalah memerlukan guru. Yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa yang diajarkan. Yang kedua, kemampuan membaca dalam keterampilan berbahasa tidak mendapatkan porsi yang cukup. Yang ketiga, loncatan langsung ke aktivitas komunikatif bisa menyulitkan peserta didik dalam tingkat permulaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran eklektik. Kelebihannya yaitu, yang pertama, kegiatannya lebih variatif dan bersifat variasi dalam pengajaran. Yang kedua, kemampuan para pelajar dalam menggunakan bahasa asing dipandang lebih merata. Yang ketiga, guru lebih bersemangat dan energik dalam mengajar. Dan yang keempat, siswa tidak cepat bosan dalam belajar. Sedangkan kekurangan metode eklektik yaitu, yang pertama, menggunakan metode eklektik nampaknya akan bermasalah dengan kesediaan guru dan siswa dan alokasi waktu. Yang kedua, dalam menggunakan metode eklektik, belum tentu semua guru sanggup melakukan serangkaian kegiatan yang begitu banyak dan bervariasi. Yang ketiga, menuntut adanya guru yang segala bisa dan energik. Dan yang terakhir, dikhawatirkan kegiatan belajar yang begitu banyak akan membuat siswa kejenuhan dalam belajar, apalagi materi dibawakan secara monoton dan diberikan waktu yang relatif lebih banyak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.